Halo sanak-sanak Khalid Gucci, kembali lagi bersama kami di video di YouTube Khalid Gucci. Nah, di kesempatan kali ini kami ini membahas tentang quarter life crisis. Sebelumnya kenalkan dulu si Elmon ko, seorang pemikir keras. Pemikir keras dari kawan kuliah ya kan. Dari Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Oke, halo semua. Jangan lupa di follow Instagram Elmon gua. Apa Instagram GG? Elmon.gunawan _ 2 kali. Itu kan sana karena Elmon.gunawan _ 2 kali. Follow saya lah, orangnya ganteng. Kebetulan lagi jomblo. Pokoknya minantu idaman mana untuk orang gaya Amin. Quarter life crisis tuh ketika awak krisis dalam suatu bisa dikecam itu tentang masa depan awak ya, karir jodoh dan lain-lain, dan biasanya itu dialami dari range umur 20 sampai 30-an. 20 sampai 30-an. Jadi kayak masuk transisi dari remaja menuju dewasa gitu. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau awak pribadi Bang Pak ya. Sebenarnya awak pribadi sedang di fase quarter life crisis tersebut. Dalam satu hal, awak pribadi baru lulus kuliah. Iya. Dan awak pun kini dalam kebingungan antara Mbak ayo kerajuran besok apa sih karir dan kemana dan besok ke depannya. Awak dalam fase itu gini sebenarnya. Sedang berpikir keras. Fase ketika lalu mulai ndak lama sana fase gitu. Ketika lalu mulai ndak lama, iya. Betul tuh Bang. Iya. Rebahan wak di kasur tu jam 2 balik, lalunya jam ampek sana. Dari rank jam 2 balik sampai jam ampek tu kayak pikir-pikir. Besok koyo. Kaja dia wak besok koyo nak made tu ge. Sesuai Bang, betul. Ada penelitiannya guys. Dari 100% usia 20 sampai 30, 80% orang-orang yang umur 20 sampai 30 itu mengalami quarter life crisis. Mungkin sana yang menonton lagi mengalami juga. Enggak menutup kemungkinan kemungkinan. Nah, quarter life crisis kok sana berdasarkan penelitian yang disampaikan Elmon G tadi kan. Jadi pasti dihadapi oleh orang yang lagi transisi dari remaja ke dewasa. Dan kalau wak calik rata-rata yang saya nak di umur 25 lah nak, umur 25. Dan orang berpikir model tu pasti ketikanya menyelesaikan pendidikannya ya kayak baru lulus kuliah. Mulai berpikir kalau ataupun ada lo kasusnya mungkin nyolah selesai kuliah lah dapet karajo, cuman ini tuh marasu karajo itu ndak di passionnya. Iya, ndak dirinya dah, ndak nyamannya sama karajonya dah. Ndak nyamannya dah. Banyak sih fasenya Bang. Banyak ya. Kalau kalau kayak mengkhawatirkan misalnya di umur Bang Khalid lah contohnya. Di umur 26 Bang mengkhawatirkan siapa yang akan menjadi pendamping hidup Bang. Aku kalau biar ke relationship. Kalau awak pribadi lebih ke kamanga dan kemungkunnya gitu sih sana. Jadi kalau simpulkan gitu Gena, dua poin besar ya Gena. Karir, jodoh. Dan cocok di sekolah dua Bang. Cocok dah. Tapi Bang Khalid kok guru guys. Pak ya. Guru kok guys. Kau papan tulis di belakang guys. Lanjut Bang. Jadi kayak awak baru di wisuda gitu Gena. Awak jujur dulu pengalaman awak ya. Dulu waktu baru di wisuda kan. Kayak awak berpikir kejadian awak di masa depan gitu kan. Sementara awak wisuda, otomatis awak lah mulai malu meminta lanjut karanggai, meminta biaya-biaya lah. Otomatis ia pakai cek orang Minang nak ge. Kalau pendidikan lah lape, tanggung jawab gaya lah lape lo. Tapi bukan lape habis lo sih gitu. Enggak, sampai umur bara pun awak masih tanggung jawab orang gaya gitu. Dia ada tu ke? Betul Bang, sesuai mana tuh, sana. Namanya ya. Jadi
Ndak, aku ada cerita menarik bang. Mungkin gikuku yang cari dari lingkungan bang. Iya. Mungkin dari kawan-kawan kuliah, kawan-kawan dekat rumah, yang pokoknya yang konteks dalam lingkungan Kebanyakan kawan kuliah sih. Banyak orang yang berpikir sana setelah wisuda tuh kan gampang sih dapat kerja. Iya. Inyo setelah wisuda tuh awak gigih ngajarin skripsi gua. Iya. Gigih semangat dan skripsi sudah kerja. Nyatanya setelah awak wisuda tuh keadaan udah sesuai ekspektasi yang awak harapkan sebelum awak wisuda tuh doh. Timbul krisis tadi. Timbul krisis tadi. Masalah gitu. tadi. Masalah gitu. Mungkin ing berpikir bang, waktu dulu kan pas skripsi gitu. Pas skripsi ada bisa kerja di Pertamina, di Hutama Karya, bagian pemasaran, kerja di bank. Nyatanya kadang setelah wak lulus kuliah itu tuh fase permulaan ikut duit sebenarnya tuh. Jadi mulai masuk wak career life gitu. Career life ya bang, ikut duit sebenarnya. Ya. Welcome to real life. Setuju mana? Wah kalau statement gitu memang cukup sekedar tahu sana yo. Dari dulu zaman kami kuliah, memang si Elmonku kayak pemikir kritis gitu. Aduh sana. Banyak aspek agama gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang diketengahkan Elmonku kayak masalah barik sih gitu. Kalau pribadi sih bang, ya. Awak nanion digecek dalam fase itu gini, soalnya awak sadar gitu. Awak sempat di posisi awak tuh ndak ada manga-manga tuh. Ndak ada stuck sih kayak stuck aja berdiri gitu. Berdiri di tempat sih tuh. Sempat awak berpikir, manga dan terlalu mengkritisi diri sendiri kayak apa yang bisa dengkarajuan gitu sana. Sementara dan lah di kuliah sampai tahun dia kayak dan P3 dan lah banyak abdi. Sementara cari karajo yang wak bayangan dulu sebelum tamat itu gampang sih. Nggak sesuai dengan yang terjadi di dunia nyata pas awak mencari karajo itu doh. Dan jadi tibu masalahnya ya Ge ya. Banyak masalah-masalah sangkut pautnya ke dalam diri ya jadi ya bang. Kalau menurut ing. Mulai dari situ awak kayak hilang rasa syukur wak gitu. Rasa syukur, hilang kepercayaan diri. Dan bahaya untuk menghadapi masalah-masalah model itu kayaknya umum sih lagi untuk menghadapi quarter life crisis itu kayaknya orang tuh kayak butuh motivator namanya itu. Kayak orang yang lebih berpengalaman untuk mengarahkan gitu. Betul bang, setuju tuh. Kayak mengarahkan awak untuk bertindak gitu loh. Soalnya dampak terburuk dari quarter life crisis kok stres gitu ya. Bahkan bisa sampai bunuh diri. Hati-hati lah sana. Jangan sampai bunuh diri. Apa sih yang kawak sampaikan ke sana-sana awak yang lagi menghadapi quarter life crisis kok gitu? Solusi-solusinya gitu. Kalau dari awak pribadi mungkin teman-teman perlu mengevaluasi diri teman-teman lagi. Mengevaluasi bukan berarti kita merendahkan diri kita atau mengkritisi diri kita. Cuman kita merefleksikan apa yang bisa kita kerjakan. Fokuslah kepada mungkin upaya bang. Effort. Ya. Apa yang bisa dan kerajuan dah. Apa yang bisa dan kerajuan. Di saat pandemi, lowongan kerja nak do. Iya. Kalau awak pun tak pede aja sih ngecek kayak kadang awak masih ada awak masih banyak laloknya jo. Tapi kalau kayak awak fokus mencari kerja minimal awak menyisihkan waktu 2 jam dalam 24 jam sehari itu untuk membuka job portal kayak Jobstreet, kayak LinkedIn. Nah, itu kan salah satu upaya awak. Salah satu upaya awak bang. Usaha awak gitu kan. Awak sempat berpikir merefleksi diri sampai mengkritisi diri dengan hal negatif dan hilang rasa kepercayaan diri Cuman ada pengen teman-teman kayak yang nonton gue kayak gitu doh. Jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa refleksi dirinya, mungkin teman-teman ada yang stres gitu kan. Harus lebih mencari luweh lah itu. Harus
lebih banyak effort, harus lebih bersyukur. Mungkin kalau awak pribadi patangku awak menyalahkan apa yang ada di luar kendali, yaitu pandemi kan. Yo, corona ya Ge. Corona yang masalah entah. Sementara awak punya mimpi di Jakarta waktu itu. Iya. Awak pengen giko. Sementara corona aku menghalangi Iya. itu Bang Khalid. Awak lah tiba di Jakarta. Iya, dan itu pun mengharuskan awak balik pulang kampung lihat. Iya. Padahal tujuan awak ke Jakarta untuk mencari menggapai mimpi awak tadi. Nyatunya kayak Iya, keadaan di luar kok kendali, Kak, kan? di luar kendali Wak ya Ge ya. Gak bisa lo salah Dan itu sepenuhnya dong. Dan sampai G pulang balik gitu ya. Dan awak pun sempat dalam fase kayak awak ndak nih manga tuh, dalam artian awak ngecek agak awak gitu. Ini sedang corona mah. Dalam kerja nak do. Kalau bisa jangan sampai di fase itu, takutnya beko awak nyaman, awak pun ndak nama manjat sendiri kayak gitu doh. Iya. Awak kalau bisa awak bawa sawo tarwi, bawa paya tarwi. Bawa paya tarwi. Kayak G tadi kan menyisakan 2 jam dalam sehari untuk mencari-cari job street gitu kan. Job street, job portal, Job portal. padang job kalau Iya. untuk Itu kan salah upaya awak tuh untuk menggapai mimpi awak tadi ya Ge. Itu cek lah bang yang patang inggarjan bang. Awak alun punya skill Excel patang ada workshop Excel ikut itu, carilah kegiatan-kegiatan positif itu. Kegiatan-kegiatan positif untuk menambah soft skill wak yang menunjang apa yang wak nyokan di masa depan. Iya, gitu. iya untuk kembali menggapai mimpi wak tadi gitu ya Ge. Gitu sih. Hal yang membuat orang tuh dalam fase quarter life crisis kok kayak orang tuh membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Setuju bang. Itu nak Ge. Setuju. Itu yang alami beberapa minggu yang lewat. Iya. Waktu wak bahas statement kini kok corona maloker nak do. Pak Calia nyatunya do kawanan dapat gara juri bang dari ide bang kan. Iya. Di Calia SG. Nggak bisa nyalan corona itu sepenuhnya dah. Lebih kayak garis waktu ya Ge ya. Garis waktu. Betul bang. Iya setuju. Timeline ya. Jadi tidak bisa wak menyalahkan corona, situasi atau keadaan yang di luar kendali waktu do ya Ge ya. Orang tuh lah punya garis waktunya masing-masing. Misalnya si A ditakdirkan di umur 22 untuk kerja di bank A gitu ya Ge ya. Dan si B di umur 28 ditakdirkan untuk kerja di bank Swiss misalnya. Setuju. Jadi kayak bahaya, kayaknya menunggu lebih lama namun yang ditunggunya tuh kayak lebih jauh, lebih besar, lebih berharga dari yang dicapai si A tadi gitu loh. Setuju enggak Ge? Setuju bang. Setuju ya. Setuju. Jadi berhentilah Wak untuk membandingkan diri Wak dengan orang lain gitu. Karena dulu Wak lihat story kawan Wak lagi kerja, lagi pakai baju dinas Bank A gitu kan. Itu kayak cambukan ya, cuman cambukan positif ya Ge ya. Kalau awak sedang mengalami quarter life crisis tuh bang, kalau yang mungkin kadang memang negatif thinking gitu sih bang. Emang itu sih kekurangan yang ingin perbaiki ke depannya kan. Kalau pas membandingkan tuh bang, aduh fasenya emang cari lihat ke skill ke diri bang. Dan tak bisa ngamanga dia bisa dan kakak gitu kan. Iya. Jadi Wak pikir Wak kayaknya asih yang Wak bisa Wak kerajuan gitu. Yang bisa Wak jual untuk perusahaan gitu. Dan untuk itu tuh kan Wak ndak sebatas berpikir ada ndak punya AA gitu kan. Iya. Cuman di sisi lain bang, itu tadi yang ngejan tadi. Ndak bisa dan menyalahkan corona ada. Sementara ini sih corona ya dapat kerja ya. Iya. Ada kawan awak Ge. Jadinya tujuan awal ke Jakarta kok dari Padang ke Jakarta. Tujuan awalnya pergi liburan Ge. Terus cuman di Jakarta, pasnya di Jakarta kiranya orang mulai lockdown. Nggak bisa balik. Takurang PSBB bang. Gitu. Jadi takut ruang dari nyolah selesai kuliah. Iya. Daripada nak manga-manganya alasannya kok daripada nak manga-manga gitu loh guys. Untuk memanfaatkan waktu takuruannya di Jakarta, iseng-iseng lah melamar kerja guys. Dan dapet bang. Gitu loh. Iya. Jadi ndak bisa doh gitu kayak salahkan COVID-19 kok kayak pandemi. Kayak pokoknya Wak berstatement dia ndak dapet kerja gara-gara corona, kok mah corona. Ya, itu kan lebih ke perspektif dan cari toeng itu bang. Iya. Jadi
nyu dapat kerajo gitu. Nah. Dan nyu iseng-iseng katanya ge. Konteksnya Iya, iseng, iseng-iseng. Dan yuk kayak gitu tadi gitu kan, lo berniat ke Jakarta untuk menggapai mimpi. Kiranya memang ndak di situ lah jalannya lah do gitu. Iya. Garis waktu tadi lo ge. Iya bang, betul. Ndak di situ lah takdir wak do gitu. Jadi jangan berhenti awak tuh membandingkan diri wak jo orang lain gitu. Jangan dibanding-bandingkan diri wak si A tuh nyelap kerajo bako ada nalun. Jangan sampai sama itu gitu. Tapi ambil salah hal-hal positif kayak untuk motivasi bagi awak gitu loh. Kayak pencapaian kawan-kawan awak tuh, kenalan-kenalan awak tuh untuk motivasi bagi awak ke masa depan untuk selanjutnya. Bisa lebih baik lagi ke depannya bang. Iya. Lebih berkembang, bukan malah itu menjadikan wak tidak percaya diri. Jangan sampai wak stres, tidak percaya diri gitu. Bukan berarti wak stres. Sebenarnya kan kalau dipikir banyak waktu yang hapus yang bisa kerjaan kan banyak banget kok kambasan rumah kemana. Iya. Banyak yang bisa kerjaan yang positif gitu. Dan gunakanlah waktu-waktu tadi tuh yang lagi kosong tuh kan untuk memantapkan diri awak, menambah skill-skill awak yang gitu. menunjang apa yang ingin tadi, Iya, betul bang. menunjang karir awak tadi ya. Jadi kayak yang pertama orang yang dalam quarter life crisis tuh, Lanjut bang. orang yang dalam quarter life crisis tuh kayak yang pertama tuh butuh orang yang bisa mengarahkannya gitu ya, memotivasinya gitu. Biar masalahnya tuh lebih capek menemukan solusinya nak gitu ya. Yang kedua, berhenti wak membandingkan diri wak jo orang lain. Dan yang paling penting bang, Yang paling penting mengadu ke Allah. Itu yang ndak bahas dari tadi ya Iya ya. bang, betul tuh. Jadi kayak sebenarnya orang dalam quarter life crisis tuh kayak kurangnya rasa syukur gitu ya. Kurangnya rasa syukur, dia bisa dikecil kayak gitu bang. Ya awak pun mengalami kan mbak. Kalau mbak sampai kini kayak masih mager lanjut gitu kan. Iya. Kuliah lah di Bayan ikut sebelahnya. Kok masih stres dan mengutuk dunia atau Iya. mengutuk keadaan. mengutuk keadaan. Di mana letak utak atau itu kan saya bang ya. Iya, padahal punya kamu gitu. Punya Allah untuk mengadu. Di mana sama gaya wak lah mangulian wak ikut segala macam. Di mana awak ya rasa syukur betul tuh bang. Iya, jadi kurang rasa syukur wak sebenarnya ya. Jadi solusi ketiganya tuh kayak coba dekatkan diri kepada yang maha kuasa, kepada yang maha kuasa gitu. Dan makin taat awak pasti Tuhan tuh lebih mendengarkan doa-doa awak gitu. Betul, ya bang, setuju bang Khalid Guci. Iya. Jadi dekatkan diri sama Tuhan, banyak-banyak berdoa, dan tentu ndak berdoa sih do, dibalik tawakal ada ikhtiar. Jadi usaha. Upaya. Di sana tuh lah upaya tadi guys. Semoga berguna untuk sanak-sanak. Semoga banyak manfaatnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.